Nah, di sini artinya saya menemukan ya ada entitas yang berbeda. Bukan Bapa itu bukan gelar, Roh Kudus bukan gelar, dan keduanya itu bukan gelar untuk Yesus karena di sini ketiganya merujuk berada di posisi yang berbeda gitu, Pak Pastor. Silakan kalau memang saya salah boleh dijelaskan lagi. Iya, ah, begini kawan, Allah, Allah di dalam ah, istilah Islam itu, Anda mempercayai dia omnipresent, maha hadir. Anda percaya nggak tentang itu? Saya tahu, ya, yang tidak membuat orang bingung untuk penjelasan. Orang Yesus datang, Tuhan sederhana menyatakan dirinya, kenapa dipersulit kan gitu? Nggak ada yang sulit, ya. Saya bacakan ya. Ya, ini Ya, kemana ini si 16 dan tongkat Musa 17. ini? Ya, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti ya, bukan burung, seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Problemnya apa di situ kawan? Di sini ada berapa entitas, Pak Dokter? Pak Dokter lagi, Pak Pastor. Biarlah, biar jadi dokter saya ya. Iya, Jadi di saya sini kan lihat sama lihat ya. Dokter Adi juga soalnya sering diskusi. Iya, oke. Jadi yang pertama, kalau saya pakai entitas yang Anda maksud itu seperti burung merpati, tapi bukan burung merpati ya. Ya, oke. Ada suara itu nggak terlihat kasat mata. Yang terlihat di sana ya pribadinya hanya Yesus, yaitu yang dibaptis, itu saja. Kan nggak muncul di sana ada tiga hardware, nggak ada, ya, nggak Di, ada. di situ pertama ada Yesus yang dibaptis oleh Iya, Yohanes. betul. Kedua, ada Roh Allah seperti burung merpati. Seperti. Berarti dia itu membentuk burung merpati namun bukan merpati gitu ya. Ya pokoknya itu seperti se apa ya kata seperti ini sinonimnya ya. Ya ini kan lebih mengarah kepada uh, penulis Matius ini mendeskripsikan itu lewat ilham roh yang dia seperti, ya, Iya. seperti kan kata seperti ini Oke. bagaimana kita mendefinisikannya menjadi suatu bahasa yang baku seperti aku seperti makan loh, aku seperti tidur loh, aku seperti capek loh. Ini suatu apa ini kira-kira kita buat suatu bahasa yang baku untuk mendefinisikan itu. Kata seperti ini ya bahasa apa itu gitu. Lalu ada suara dari surga yang mengatakan inilah anakku kasih kepada, dan kita tidak melihat oknum pribadi di situ yang adalah roh itu. Yang kita dengar hanya suara. Yang ada di sana hanyalah Yesus. Tetap keesaan itu ada di situ. Tapi bahasa komunikasi kan harus ada narasi, komunikasi yang harus dibangun, narasi dibangun di situ supaya audiennya ini bisa mengerti tentang alur cerita dari bahasa ini. Kan kalau nggak ada hardware ini kita nggak ngerti jaringan apa di sini, di dalam handphone saudara, di dalam handphone saya ini nggak kita mengerti apa di dalam ini, nggak mengatur kita. Tapi ada hardware di sana yang memunculkan gambar saya bisa Anda lihat di sana. Ya, foto profil Anda bisa saya lihat di sini. Kenapa bisa aku lihat? Ya, kalau orang nggak melihat kita di sini, nggak aku lihat Alif, aku nggak lihat Pastor Ben. Iya, karena mereka nggak melihat, gitu. Nggak ada masalah di situ kawan. Ya, Ya, saya coba sedikit mengini ya. Pertama dalam hal penjelasan kawan-kawan Kristen yang menjadi seperti burung merpati itu sering dikatakan itu adalah Roh Kudus. Itu kan ya, bahwa itu Roh Kudus. Nanti kalau Pak Pastor sepakat atau tidak boleh nanti Bapak luruskan ya. baik. Dan yang berbicara dari surga itu adalah Sang Bapa dan yang dibaptis adalah Yesus Sang Anak. Nah, di sini ada sebuah memang
tiga entitas yang berbeda, dan ini disaksikan oleh Yohanes, kan gitu, yang membaptis. Bahkan Yohanes sendiri mendengar suara dari langit, kan gitu. Iya. Makanya ketika di situ Yesus berbicara, tentu yang dibicarakan oleh Yesus itu berbeda dengan Bapa yang berfirman dari langit, yang berkata. Pertama, ada Yesus di situ sebagai sang anak ya. Kedua, ada Roh Allah yang sering diyakini Roh Kudus yang menjadi burung merpati. Dua, dan ketiga yang seperti burung merpati, yang seperti bukan yang burung seperti merpati. burung merpati itu kan. Iya. Dia bukan merpati sungguhan gitu kan. Bukan. Dan yang ketiga adalah suara dari sorga, bahwa tentu suara dari surga ini adalah ada entitasnya di atas karena ada yang berkata. Nah, di sini artinya saya menemukan ya ada entitas yang berbeda. Bukan Bapa itu bukan gelar, Roh Kudus bukan gelar, dan keduanya itu bukan gelar untuk Yesus, karena di sini ketiganya merujuk berada di posisi yang berbeda gitu, Pak Pastor. Silakan kalau memang saya salah boleh dijelaskan lagi. Iya. Begini kawan, Allah di dalam istilah Islam itu, Anda mempercayai dia omnipresent, maha hadir. Anda percaya nggak tentang itu? Allah tidak pernah tidur. Ya. Anda mempercayai nggak konsep itu? Percaya, boleh, saya tentu percaya. Nanti gini aja, saya akan memberi ruang waktu seberapa lama saya bertanya, dan saya akan nanti seberapa lama menjawab. Tidak ada masalah, Pak Pastor. Ya, biar tidak tercampur konsep pemikiran saya. Oke. Ya. Bagaimanapun kita berbeda kawan, itu harus perbedaan itu adalah anugerah. Kalau kembang itu kalau cuma putih warnanya tapi itu nggak indah. Itu harus kita melihat di situ. Kita lihat perbedaan itu adalah sebuah anugerah. Ya, jadi begini. Jadi konsep, saya pakai istilah konsep. Sebenarnya Tuhan Kristen itu bukan konsep, bukan ide, tapi dia adalah sebuah fakta realitas yang nyata. Ya, bisa diraba. Ya, dia ada menjadi seperti makhluk manusia ciptaan yang paling mulia itu, kan gitu. Jadi ketika Yesus dibaptis, ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus dikuburkan mati sekalipun, mereka tidak pernah terpisah, mereka tidak pernah punya tempat yang berbeda. Karena di dalam keimanan kekristenan itu, Allah itu ada di mana-mana. Dia ada, nggak bisa terpisah. Di mana Anda sekarang, saya di sini ada. Tuhan nggak pernah tidur, nggak pernah, karena dia tidak terbatas ruang dan waktu. Dia tidak dibatasin itu. Jadi kalau ada orang menarasikan bahwa ketika Yesus disalibkan, Allah di surga meninggalkan dia, tidak ada. Saya sudah buka tadi ayatnya dalam Yohanes 16 ayat 32. Dia tidak pernah ditinggalkan roh itu. Iya, tidak pernah. Gitu. Jadi entitas-entitas yang Anda maksud itu, seandainya ada Bapa berdiri di sana, ada burung merpati, kita istilahkan burung merpati ada di situ, ya itu lain cerita. Ya, itu triteisme yang bisa yang sering yang dituduhkan kepada Kristen awal-awal, bukan Kristen, kepada penyembah pagan yang pertama, yaitu Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Istri, dan Tuhan Anak, itu triteisme. Dan Kristen tidak menganut triteisme. Ya. Lanjut kawan. Oke, jadi tetap di sini adalah entitasnya satu ya. Tetap satu. Yang berbicara dari surga itu tetap adalah Yesus itu sendiri. Rohnya. Dan yang rohnya, roh itu Allah yang tidak terlihat itu loh. Yang tadi saya bilang itu, ya sofer itu yang nggak kelihatan tuh. Itu hanya ilustrasi ya supaya mempermudah. Yesus sering memakai istilah-istilah perumpamaan. Saya juga pakai istilah itu. Ya, lanjut kan. Oke, baik. Iya. Dan Roh Kudus pun tetap Yesus itu sendiri, kan gitu ya? Iya, betul.
Oke. Yesus adalah Bagaimana Bapak? Bapa itu adalah Yesus itu, Roh Kudus itu adalah Bapa itu. Itu kan hanya gelar, kawan. Saya, ya masa tubuh saya bukan roh saya, Anda bilang. Masa jiwa saya bukan Pastor Ben? Ya rohnya Pastor Ben, ya tubuhnya Pak Pastor Ben, jiwanya Pastor Ben, ya jiwanya. Saya nggak boleh dipisahkan. Ya matilah aku ini. Dimakan cacing lah kalau aku terpisah dari kan gitu, kawan. Iya, lanjut. Oke, bagaimana Pak Pastor kalau gitu menyikapi 1 Yohanes 5 nomor 7 itu? 1 Yohanes 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Apa itu? 1 Yohanes 5. Oh, 1 Yohanes. Sebentar. 1 Yohanes 5 ayat 7. Iya, banyak orang bilang ini adalah ayat sisipan ya. Ya, nggak apa-apa. Saya baca ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Problemnya apa, kawan? Ada berapa di situ, Pak? Bapa, Firman, Roh Kudus. Iya. Satu kan dijelaskan di situ. Ketiganya adalah satu. Jiwa, roh, dan tubuh saya satu. Memangnya saya beda? Enggak kan? Ya, baik, tidak masalah. Jadi gini, maksud saya Pak Pastor. Dikatakan ada 3. Itu sudah jelas mengindikasikan bahwa 3 kan. Sebelum ketiganya adalah satu, kan gitu. Makanya tadi yang dibahas di Matius juga bahwa itu memang menunjukkan ada 3 kan. Cuman dalam hal keyakinan Bapak ketiganya itu adalah satu, kan gitu. Iya. Kan gitu. Nah, artinya roh Allah yang roh itu adalah Roh Kudus itu sendiri kan dalam keyakinan Bapak. Betul. Dan Allah yang adalah yang roh dan Roh Kudus itu sendiri adalah Yesus. Iya. Betul kan ya? Betul. Saya sampai lupa yang mau ditanyakannya karena terlalu berhati-hati berbicara. Aduh. Ngopi dulu lah, Kamu Alif. Iya. Ya. Apa kamu mau jadi Kristen? Semangat amat. Atau kamu dibaptis aja, Lip? Ya tentu. Santai aja, itu kawan. Semangat. Ya santai aja. Enggak, jadi lupa yang mau ditanyain. Jadi lupa. Karena gini maksud saya, Iya. sudah lama-lama kau jadi Kristen kau nanti. Biar aku yang baptis kau nanti. beberapa ayat Ketawa dulu lah kau, jangan terlalu serius kau. Aku sudah tertawa kalau aku open cam ini udah tertawa-tawa. Aduh. Cuman belum bisa. Iya, oke. Tadi poin yang mau ditanyakannya jadi lupa gara-gara terlalu banyak membingungkan. Ketiganya itu adalah satu, ya. Ketiganya itu adalah satu sambil saya mengingat-ingat kembali. Baik. Bahwa termasuk yang ketika yang di yang tadi itu Matius 3 itu juga tetap adalah Yesus itu sendiri yang berbicara, kan gitu. Iya, rohnya dia. Rohnya ya yang berbicara, rohnya. Roh Kudus itu. Roh Bapa itu, sekarang Roh begini, Kudus itu, Roh Yesus itu sama aja. Roh Kudus, Roh Bapa, Roh Yesus sama aja. Nggak ada roh insannya. Ya. Oke. Baik. Ya saya hargai dari pendapat Bapak dari yang tidak sama dengan kawan yang lain. Iya. Cuman begini Pak, apa gunanya membedakan antara roh dan Roh Kudus? Jika keduanya ini juga sama. Aku nggak bisa melihat Roh Kudus dan aku tidak bisa melihat roh. Ya kalau saya nggak bisa. Bagaimana saya mendeskripsikan itu? Bagaimana kita menjelaskan itu? Kan roh yang tidak kasat mata. Rohku aja nggak bisa kulihat. Oke. Di Yohanes 4:24 kan di situ dikatakan Allah adalah roh. Iya. Maksud kalimat itu Allah adalah roh. Di situ jelas tidak menggunakan Allah adalah Roh Kudus. Berarti kan ada menunjukkan esensi yang berbeda, betul tidak Pak? Enggak, kawan. Tetap sama.
Sama, Tetap sama bahwa ya? Allah Oke, adalah roh, baik. itu adalah roh yang di dalam diri Yesus, yang membangkitkan Yesus itu dari kematian. Oke. Roh itu juga, roh itu nggak pernah terpisah Oke. dari Yesus, dia bersama manunggal dengan dia. Kalau rohku terpisah dari aku mati, rohmu terpisah dari kau mati, jadi bangkai kita berdua ini. Sorry kalau saya ketawa begini ya Jadi kawan ya, bukan saya ingin, ya inilah aku adanya ya. Oke, lanjut. oke. Bagaimana dengan doa Yesus yang memohon kepada Bapa Iya, agar menurunkan atau mengutus penghibur yang lain, iya. yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Bagaimana Bapak menyikapinya? Pertama Yesus, kedua memohon kepada Di mana Bapa. ayatnya? Di mana ayatnya itu? Itu ada di Yohanes 14, Yohanes 14. seorang penolong yang lain. Ya. Ayat. Sebentar ya, ayatnya saya lupa ya. Aku akan meminta di 14 dari 16 kayaknya. 16 ya. Iya. Aku Yesus, akan meminta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. iya, jadi perikopnya Yesus menjanjikan penghibur ya, Parakletos ya, yang sering dipelesetkan dari Parakletos adalah maaf ya, Baginda Muhammad ya. Di dalam konteks ini enggak ya kawan ya, di dalam konteks perspektif Kristen enggak ya. Ya oke, yang mana Anda persoalkan? Iya. Pertama Yesus, Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Persoalannya apa? yang meminta siapa di situ, Pak? Yesus yang adalah Yang dipinta, kepada Bapa, kepada Roh itu. yang meminta Yesus. Yesus yang adalah Yang Tuhan yang menjadi dipinta daging, Bapa. kepada Roh itu. Yang dipinta Bapa. Iya. Dia meminta kepada Bapa yang adalah Roh itu, supaya Roh itu diberikan kepada murid-muridnya. Ya narasinya begitu. Kan gitu. Karena Yesus sebentar lagi dari kenosisnya itu ya, dia akan selesai pengosongan diri itu. Jadi Roh Kudus itu yang adalah dia juga yang akan dibagi-bagikannya kepada murid-muridnya itu. Baik. Pertama begini Pak ya. Kalau merujuk kalimat yang sederhana yang saya pahami, ini ada 3 pribadi Pak. Iya. Ya, pertama Yesus. Sebenarnya dari tadi semuanya merujuk 3 pribadi sih dalam pembahasan. Ya nggak apa-apa. Anda punya kan ini suatu apa ya, suatu persepsi. Saya tidak bisa memaksakan persepsi saya kepada Anda. Ya itulah. Ya kan, maaf sebentar. Saya sering menarasikan begini. Ketika kita belum mengetahui apa filosofi Tugu Monas itu. Saya tanya Alif dulu, apa filosofi Tugu Monas didirikan oleh founding father kita? Ada saya tidak akan ke sana ya. Enggak. Ini untuk mempermudah. Ini artinya sudut pandang, arus ini, karena sudut pandang Anda dan saya sampai kapanpun Islam itu ada dan Kristen itu ada sampai kapanpun. Ya kalau saya sesuai pandangan saya dengan Anda, saya sudah jadi Islam. Kalau Anda sesuai pandangan Anda dengan saya, pasti Anda sudah Kristen gitu. Tugu Monas itu filosofi founding father mendirikan itu adalah alu dan lumpang, di mana Indonesia sangat tergantung yang namanya pertanian. Ya, jadi itu filosofi itu dibangun. Kita makmur, pertanian itu pertambangan, ya apa namanya kelapa sawit dan sebagainya. Tapi itu dijajah kan, kita dibikin miskin, laut kita, agraria kita, dan ini hebat. Tetapi kita memang disengaja dibuat miskin. Siapa yang membuat miskin? Ya kebodohan kita sendiri kan gitu. Jadi maksud saya, selama sudut pandang terminologi bahwa Tugu Monas itu filosofinya adalah alu dan lumpang itu tidak kita mengerti, maka selama itulah kita bertengkar, berdebat
ya ada orang yang bilang Tugu Monas itu saya percaya hanya tiang bendera raksasa. Ya, saya Tugu Monas saya percaya hanya itu adalah tembok yang tinggi, itu adanya hanya suatu apa namanya? Ya, tapi kalau kita lihat itu sama. Ya, makanya saya bilang tadi kalau Anda melihat Yesus seperti saya melihat, Anda udah jadi Kristen. Kalau saya melihat Islam itu seperti Anda melihat, saya udah jadi Islam, kawan. Iya, iya, Jadi tidak ada ya masalah, itu Pak. gitu. Tidak ada Iya, iya, masalah. iya, iya, iya. Memang kita Iya. tidak akan sama gitu. Iya. Nah, saya coba kembali ya bahwa eh yang tadi sebenarnya di sini hal yang tiga entitas yang berbeda, namun tetap Bapak dalam meyakininya itu kan Gini lah kawan, tetap supaya satu. berimbang. Nanti tanya lagi. Saya nanya, tadi saya kejar dikit itu. Apakah Allah itu maha hadir, maha ada? Itu boleh dijelaskan, biar saya juga dapat ilmunya dong. Ya, silakan. Oke. Kita simpan dulu berarti ya poin-poin ini ya. Iya, ya simpan aja dulu. Nah, sebagai tamu saya hargai bagaimana aturan dari tuan rumah. Enggak lah, kita Oke, baik. ini aja ngobrol enak aja. Kalau typing kan di bawah kan enak aja, hajar. Ya, ada lagi yang bilang tadi, ya pokoknya Tugu Monas itu bukan tiang apa dia bilang gitu. Ya kalau kita lanjutin kan udahlah, typing yang di bawah. Ini aja kita narasumber Alif aja, aduh enak banget ya. Typing yang di bawah juga inilah agak sedikit enak, jangan. Jadi apa ya? Ya sekarang lidah kita itu, mulutmu adalah harimaumu. Sekarang jari jemarimu itu adalah harimaumu. Hati-hati kawan. Ya ini hanya saran aja. Ya monggo silakan kawan. Apakah Tuhan dalam perspektif Islam yang namanya proper namanya itu Allah itu adalah maha hadir, maha ada? Kalau dia maha hadir, maha ada, bagaimana kira-kira kita mendeskripsikan dia, menggambarkan dia? Boleh kita dikuliahin, berikan kita. Saya pingin tahu ya. Ya, saya pernah bilang sama teman-teman Islam, coba usahakan Islamkan saya, bagaimana caranya kan gitu ya. Untuk saya bisa mengerti kan gitu. Saya juga motivasi saya begitu, kan gitu. Ya, silakan kawan. Baik, gini Pak. Dalam konsep Islam, pertama, saya mungkin nanti akan penekanannya mengutip di surah Al-Baqarah 255 dan 256. Ya. Al-Baqarah berapa, Bos? Itu QS berapa itu ya? Quran surah 2 ya, Iya, ayat 55. QS 2. Ya. Iya. Iya. Oke. Ayat 255 sama 256 itu yang sering kami kenal atau sering disebut sebagai ayat kursi. Bahwa saya bacakan sedikit dulu. Ya, Anda baca segi, ininya bahasa Arabnya, saya baca nanti bahasa ininya. Ya boleh, ya karena kami dituntun begitu sih Pak Pastor ya. Iya. Dan saya pun lagi belajar Ibrani nih. Oh mantap sekali. Alif, Bet, Gimel, Dalet, He, harus Anda pelajari. Termasuk nanti gematrianya itu ya. Karena bahasa abjad Arab dengan Ibrani itu banyak persamaannya. Ada kemiripan. Ya, ada kemiripan karena semetik juga ya. Oke, rumpunannya. Oke, baik. Pertama bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum la ta'khuduhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladzi yashfa'u indahu illa biidnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wala yauduhu hifduhuma wa huwal aliyul adim. Ya bolehlah Bapak kalau mau baca terjemahnya. Sebentar ya. Sampai 256 tadi ya. 2 Kalau 256 iya boleh. 256 kan 2 ayat tadi ya. Ya, oke. Ya. Ya. Sebentar. Jadi saya bikin 2 ayat jadi nggak kelihatan. Ya, cuma 1 ayat yang bisa ya. Dulu. Ya 1 ayat aja ya. Iya. Allah
tidak ada Tuhan, huruf kecil Tuhannya ya, selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus dalam kurung makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Titik. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Benar nggak terjemahan ini? Iya, boleh kita Boleh ikuti. ya. Ya, ayat berarti ayat 256-nya ya. Iya, oke. Belum selesai, belum selesai. Ah, Baru setengahnya juga belum. hanya itu yang Google tulis di sini yang saya bisa ini. Ya, atau Anda sendirilah baca terjemahannya. Takut ini. Oke. Mm-mm. Oh, baru cuma sepenggal. Cuma sepenggal dia Baik. bikin. Ya. Oke, baik. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang maha hidup dan kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Sebentar. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Nah, ini pertama dari poin ayatnya, bahwa tidak ada yang tersembunyi baik dalam pandangan Allah ya, baik di depan manusia atau di belakang, di atas, di bawah, di dasar laut, itu tidak ada yang tersembunyi. Ini juga sama aja ada berkaitan juga dengan beberapa ayat, misal di surah Al-Hadid, di surah yang lain itu penegasannya lebih banyak. Ada juga di surah Al-An'am bahwa contoh bagaimana Allah itu keberadaannya la tudrikul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir, dan seterusnya. Dan poinnya adalah ilmu Allah itu meliputi semuanya. Jadi apapun yang ada di sini, kita di sini semua sekarang, Ya. penglihatan Allah itu hadir. Allah melihat apa yang kita kerjakan. Ya. Kehadiran yang kami pahami hadirnya tuh begitu. Yang kita lihat peristiwa yang terjadi tidak lepas dari Allah mengetahuinya, kan gitu. Yang kita bicarakan walaupun di dalam hati tidak lepas dari apa Allah dengar. Itulah kemahaan Tuhan kami yang dimaknai kehadirannya. Bukan tentang hadir masalah bagaimana tentang fisik atau tentang roh atau yang lain. Karena Tuhan kami itu bukan roh gitu kan. Kayak gitu. Loh, lalu apa? Nah, itulah pembeda antara sang pencipta dengan yang diciptakan. Di dalam Al-Quran itu ditegaskan, di surah Al-Hijr dikatakan bahwa laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal atau yang setara dengannya tanpa terkecuali. Maka segala sesuatu yang kita bicarakan selain Allah, entah itu angin atau apapun itu, sesuatu yang gaib apapun, itu tidak setara dengan Tuhan. Karena itu yang sudah ditegaskan oleh Allah. Di surah Al-Ikhlas juga ditegaskan. Yang ini juga umum sering didengar, katakanlah bahwa Allah itu Esa, Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa, Allahus somad, Allah tempat bergantung seluruh makhluknya. Dengan keesaannya itu seluruh makhluk yang begitu banyak bergantung kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak tidak pula diperanakan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengannya. Nah, jadi tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Maka apapun yang kita bicarakan yang sifatnya makhluk, maka itu bukan sang holik, karena Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Begitu dalam konsep pemahaman. Nah, ilmunya meliputi seluruh ciptaannya, pandangannya meliputi seluruh ciptaannya, pendengarannya meliputi seluruh ciptaannya. Jadi bahkan seluruh kemahakuasaannya ya, kemahakuasaannya meliputi seluruh ciptaannya, kan gitu. Kehendaknya meliputi seluruh ciptaannya. Saya tanya, apakah Allah itu sendiri bukanlah bukanlah hidup? Nanti saya katakan makhluk hidup
Karena di sini kan di dalam ayat yang ke di ayat yang ke berapa tadi itu, di ayat yang ke 255. 255 itu kan dikatakan demikian. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, ya, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus ya makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur, ya. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Berarti dia teratur ya, tersistem sedemikian bagus. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, ya, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursinya meliputi langit dan bumi dan tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, ya, maha besar, ya. Jadi di ayat selanjutnya ya, tadi saya lihat tidak ada paksaan dalam menganut, itu benar ya. Kelanjutannya betul. benar ayatnya, tidak ada paksaan Betul. dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut, benar ya, tagut ya, dan beriman Berhala. ya, togut ya, dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Maksud saya, apakah Allah ini, maaf kalau saya salah tolong dikoreksi, Allah ini apakah dia nggak hidup gitu? Apakah dia hidup atau nggak hidup? Karena di sini dia punya kehendak, dia punya dia nggak statis, dia di sini progres gitu. Gimana Anda untuk menggambarkan ini? Ya, silakan kawan. Oke. Ketika ditanyakannya tentang Allah itu apakah hidup atau tidak hidup, sebenarnya ini pertanyaan ini pun sudah dijelaskan oleh yang dibaca bahwa Tuhan itu memang maha hidup. Maha hidup. Iya. Iya, betul, hidup. Jadi artinya, jadi begini, Pak. Iya, lanjut. Indah sekali nih diskusi. Saya coba sedikit dulu ya. Ya. Dikatakan Allah itu maha hidup, maksudnya Sang Maha dikatakan maha, tidak ada tandingannya. Contoh misal, kenapa Pak Pastor hidup? Karena ada tubuhnya, ada rohnya, tubuh yang ada rohnya. Betul. Kan? Iya. Nah, itu tentang ciptaannya. Tadi saya sudah katakan, Tuhan itu, Allah itu berbeda dengan makhluknya. Dalam hal apa? Tentang esensinya, tentang datnya, makanya dikatakan fiddati, lalu dengan sifat-sifat kemahannya dan pekerjaannya. Nah, ketika Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup itu, tentu maha hidupnya Tuhan berbeda dengan hidupnya manusia. Hidupnya Pak Pastor karena ada roh. Membutuhkan roh. Sementara Tuhan tidak membutuhkan yang lain, satu. Dan makanya kami yakini Tuhan itu bukan roh. Gitu loh. Karena roh itu adalah yang menghidupkan jasad manusia. Kan gitu. Nah, Allah yang maha hidup itu tentu tidak sama dengan makhluknya. Karena sudah dikatakan oleh Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya, yang setara dengannya. Nah gitu. Karena Tuhan sudah memberitahukan berbeda dengan makhluknya, maka tidak bisa mengatakan Tuhan itu seperti apa. Pertanyaan itu tidak berlaku. Karena ketika dikatakan seperti, maka itu tuh makhluk gitu loh. Jadi tidak akan semisal gitu. Nah, kenapa saya tadi katakan kelanjutan di ayat 256? Karena itu berkaitan barangkali mau masuk Islam. Memang dalam Islam tidak ada paksaan. Makanya kalimatnya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Tugas kami hanya menjelaskan qad tabayyana rusdu minal ghoi, bahwa yang penting sudah jelas bagaimana perbedaan antara yang baik dengan jalan yang baik atau jalan yang benar dengan jalan yang sesat dalam pandangan Islam. Dan seterusnya. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi yaitu tadi, hadirnya Allah itu dengan segala keilmuannya,
Jadi tidak luput dari bahasa pandangannya. Mm-mm. antropomorfisme dipakai di sini ya untuk dalam arti kata untuk menggambarkan kan kemahan itu kan di dalam kemampuan nalar manusia. Ya kita tahu bahwa Allah itu tidak terjangkau pikiran kita, tapi sebagai makhluknya Mm. kan kita butuh dia bagaimana sih cara dia mengasihi aku, cara dia melindungi aku, kan kita butuh pengetahuan itu kan gitu. Ya sebabnya ilmu agama tanpa ilmu, ilmu tanpa agama dikatakan oleh siapa namanya itu si sorry sebentar Albert Einstein tidak baik. Keduanya harus berkolerasi kan gitu. Jadi Betul maksud betul. saya, tolong ini dipertajam kawan supaya kita juga memahami ya dan orang-orang yang di bawah juga 112 yang nonton kita supaya mengerti bahwa saya juga supaya mengerti kan gitu. Ya, ya silakan. Oke. Pertama begini ya Pak ya, untuk mengenal Tuhan itu Ya, ya. dalam hal keyakinan kami adalah Sambil cukup saya mencolok ya mengenal. Mas ya, saya ngedengar tetap ini saya baterai saya udah mulai ya lanjut. Oke, siap-siap. Ya. Kalau gitu sambil nyolok saya sambil nyabut kalau gitu ya. Saya Ya ambil minum ini, dulu maksudnya. aduh langsung aja. Alif ini memang orang Iya, beginilah maksudnya kalau saya orang mau sambil minum. orang debater ini, ya lah, iya ya. Ini langsung saya colok ini memang udah memang sekarat ini. Nanti mental lagi Oke, kan nggak enak sebentar. gitu. Udah 19%. Udah ketolong nih. Ya kan kalau begini kita memahami tentang Islam itu bagaimana. Jadi praduga, asumsi, narasi kan jadi lempang ini. Ya, karena dari lisan Anda, argumentasi Anda itu cerdas. Saya suka gitu. Ya daripada pakpuk. Ya, aduh, janganlah capek kita begitu. Ya, silakan. Oke, sebentar. Ya. Jadi begini, pertama yang perlu kita konsep dasar yang tadi itu adalah yang tidak bisa diganggu gugat. Makanya di dalam Islam itu di Al-Quran disebutnya kategorinya muhkamat yang sangat jelas tentang masalah Tuhan itu berbeda dengan makhluknya ya. Nah, bagaimana kita mengenal Tuhan? Kan gitu. Iya. Itu yang saya maksud. Bagaimana Bagaimana kita kita mengalami dia? Ya kalau istilah kami di dalam Matius pasal 7 itu epiginosko. Di sana nanti Yesus menolak mereka, aku tidak mengenal kamu, hai engkau sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal, aku tidak punya pengalaman pribadi dengan engkau yang membuat aku berkenan. Itu maksudnya. Bukan karena menolak Yesus, menyebut nama Yesus Tuhan itu tidak. Itu dari naskah aslinya. Itu saya pingin dari perspektif scholar, Anda ini seorang scholar cerdas, coba berikan kepada kami, kepada kita, ya gini loh untuk memahami Tuhan Islam itu begini. Apakah harus ada pengalaman experience di dalamnya untuk mengetahui dia bagaimana gitu? Boleh kawan? Silakan. Oke. Ya, saya kembali. Tentu saya tidak pakai asumsi ya. Artinya saya merujuk dulu ke suatu dalil dan lalu nantikan ke tentang pemaparan. Ya, baik. Contoh merujuk kepada surah Al-Fusilat. Surah Fusilat itu surah ke-41 kalau nggak salah ya. Surah 41 ayat 53. 4153 ya, sebentar ya. Semoga saya tidak salah sebut ya, sebentar. Kalau Bapak sambil lihat, karena saya akan bacakan ayatnya bentar. QS berapa tadi? QS berapa kawan? 41. Benar, 41. 41 ayat 53. Iya. Ya, oke. Oke, saya bacakan dulu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dikatakan bahwa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Bahwa bagaimana kita mengenal Tuhan itu, mengenal Allah. Saya sambil buka ini. Bentar ya.
Ayat 50, 51. Oke. 53 ya. Tadi bentar. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa akan kami atau kami akan ya. Jadi untuk mengenal Allah ya. Iya, iya. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami. Dalam kurung yaitu kekuasaannya. Ya. Ya, betul. Ayatina itu biasanya tanda-tanda tentang kekuasaannya. Atau Pak Pastor mau bacakan boleh? Ya, boleh ya. Jadi kami akan memperlihatkan kepada mereka, permisi ya kawan-kawan muslim, saya bacakan kitab suci Anda, ya, tanda-tanda dalam kurung kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, koma, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar, titik. Tidak cukupkah dalam kurung bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Ya, boleh. Ya. Silakan. Saya udah nangkap Jadi sebenarnya, tapi di jelaskan sini aja nggak apa-apa. Ya. dikatakan bahwa kami akan memperlihatkan kepada mereka, kepada kita semua, tanda-tanda kekuasaan kami di seluruh penjuru bumi, di segala ufuk ya, di seluruh penjuru bumi, segenap penjuru bumi, dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar, tidaklah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Nah, dalam hal ini dulu, bahwa sebelum begitu banyak ayat nanti dikeluarkan, pertama, kebenaran firman dari Tuhan itu, Tuhan menunjukkan bahwa karena Sang Pencipta tentu paling tahu tentang ciptaannya. Itu dulu poinnya. Ya. Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang kami yakini seperti tadi di surah 2 ayat 255 yang kita sebut ayat kursi itu, yang bagaimana mengatur seluruh makhluknya, tidak pernah mengantuk dan tidak pula tidur. Dia menunjukkan kekuasaannya, keberadaannya dengan kebenaran apa yang difirmankan olehnya. Dan kebenaran apa yang firmannya ini yang difirmankan olehnya menunjukkan kemahakuasaannya. Makanya di sini Allah tunjukkan melalui Al-Quran ini kekuasaannya dari seluruh penjuru bumi dan dari diri kalian sendiri. Wa fi anfusihim, kan gitu ya kalimatnya. Dari seluruh penjuru bumi dan dari diri kalian sendiri. Makanya ketika menunjukkan Sang Pencipta itu, bagaimana kita bisa memahami adalah dengan mengetahui informasi yang dari Sang Pencipta itu sendiri. Tidak mungkin Sang Pencipta tidak mengetahui hal-hal yang diciptakannya, tentang yang diciptakannya. Misal, kan seluruh penjuru bumi dan pada diri kalian sendiri. Di ayat lain dikatakan penekanannya wa fi anfusihim afala tubsirun. Wa fi anfusikum ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian sendiri apakah kamu tidak bisa melihat pelajaran di situ? Nah, tantangannya begitu. Sebagai Sang Pencipta, maka Tuhan kami mengabarkan tentang ciptaannya. Misal tentang bagaimana manusia diciptakan, seperti apa tahapan manusia itu diciptakan, bagaimana proses tahapan diciptakan. Karena menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya seperti ayat yang barusan diangkat, maka di situ diinformasikan manusia itu diciptakan dari apa, manusia pertama diciptakan dari apa, itu semua dijelaskan. Gitu. Termasuk wahyu yang pertama disuruh berpikir, mentadaburi, mencerna kalimat-kalimat apa yang disampaikan oleh Tuhan. Kan gitu. Nah, itu poinnya. Jadi pertama mengenai tentang manusia diciptakan seperti apa, saya berani katakan, walaupun saya imani bahwa kitab Taurat adalah kitab yang diterima kepada Nabi Musa, juga Injil yang diterima kepada Nabi Isa, namun konteks informasinya sesuai dengan pada zamannya, dan saya terima kebenaran semua itu. Dan Al-Quran ya satu-satunya kitab suci yang membahas tentang bagaimana tahapan manusia itu diciptakan dan kelengkapan informasi yang sebelumnya tidak dijangkau oleh manusia,
baik secara sains maupun secara ilmu biologi. Itu dulu Pak poinnya. Nanti bisa kita kembangkan contoh tentang penciptaan manusia itu seperti apa, contoh tentang penciptaan semesta, contoh tentang informasi yang tidak dijangkau oleh manusia seperti hal-hal yang di dasar laut, hal-hal tentang masalah manusia berada di dalam 3 kegelapan kandungan, bagaimana korelasi hubungannya dengan ilmu kedokteran, atau informasi tentang bagaimana air hujan diturunkan, bagaimana proses hujan itu diturunkan, bagaimana setelah hujan turun itu dibangkitkan, dan bagaimana nanti manusia akan dibangkitkan seperti yang diilustrasikan di dalam ayat turunnya hujan. Itu terhubung dengan beberapa keterangan misal hadis. Itu bisa saya dalami Pak bahasannya. Itu. Iya, jadi enak ya ngedengernya. Ya, sejuk kawan ngedengernya. Betul-betul. Jadi di dalam perspektif Islam bahwa Allah itu melalui kitab sucinya Quran menjelaskan tentang bagaimana bagaimana Allah itu memperkenalkan dirinya untuk memahami Allah itu, ya. Jadi bukan sebuah asumsi narasi yang dibangun oleh konsep pola pikir manusia. Mungkin begitu yang saya tangkap dari paparan Anda. Ya, terima kasih kawan buat apa namanya buat penjelasannya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ini udah jam 11 lewat 5 menit. Kita sampai jam ya setengah 12 ya kawan ya. Setengah jam lagi kita bicara ya. Oke, lanjut. Gimana? Siap. Ya, nggak apa-apa. Biar lebih mengena atau mungkin hal-hal yang mengganjal yang ditanyakan lagi dari yang barusan itu kemana arahnya, sehingga apa yang saya coba sebatas pengetahuan saya paparkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan informasinya gitu. Iya, jadi agak sedikit saya pingin memahami kan bahwa Tuhan Anda, Allah itu kan tidak boleh digambarkan dengan bentuk makhluk apapun, ya, bahwa tapi dikatakan di dalam kalimat dari ayat yang kita baca, ya, dia tidak pernah tidur, ya. Dia walau itu berbicara dalam bahasa, saya nggak tahu bahasa apa itu, alegoriska atau bahasa apa itu, tapi di sana saya melihat sensitivitas Allah itu terhadap manusia itu seolah-olah digambarkan. Ya, kalau kami kan pure Tuhan itu menjadi manusia, dia merasakan perasaan manusia itu, dia mati, dia pernah lapar, dia pernah menangis, dia pernah dikandung, ya, artinya bahkan buang air besar pun dia pernah, kencing juga dia pernah, kan gitu pernah. Tapi kan di dalam konsep kealahan Islam ini kan tidak boleh sepulgar itu. Itu makanya yang saya pingin kejar, ya, sehingga bahwa dia kalau sebatas zat berarti seolah-olah ada antitesis di situ kawan. Gimana Anda menjelaskan itu? Silakan. Iya. Dalam surah lain dikatakan di Al-An'am, sebentar ya, kalau nggak salah Al-An'am ayat 125, sebentar 102 kalau nggak salah, sebentar ya, saya bukakan dulu. Seberapa itu kawan? Quran surah 6 dari ayat 101 sampai 103. Namun penekanannya memang di 103 ya. 103. Iya. Pertama begini Pak, Iya. kenapa tidak mengantuk dan tidak pula tidur? Tentu hal ini informasi pertama pendekatan bagaimana pemahaman kepada manusia, yang dimana manusia itu memiliki sifat lelah dan lemah. Iya. Kan gitu. Ada keterbatasan, ada limitasi lah. Atau kita baca dulu nih QS 6 ayat 103 karena penekanan,nya Anda bilang di situ. Ya, boleh Anda baca dari bahasa Arabnya. Nanti saya dari ya, pertama gini mengenai tadi itu ya, dari 101
Ya itu kan kesimpulan di 103 itu dari 101 Oh, jadi berkaitan juga paralel dengan yang tadi. nggak boleh di ini ya. Ya, Ya, oke, ya. saya Saya sebentar. coba bacakan dulu ya. Ya, sebentar saya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Oke. Badi Iya. samawati wal ar. Oh, Bapak harus nyari ini nggak apa-apa deh. Saya nanti bacakan aja terjemahan, nanti Bapak di 103 aja nggak apa-apa. Biar Iya. nggak kerepotan. Saya tetap bacakan aja gitu ya. Iya. Jadi gini. Badi samawati wal ar ayyakuna lahu waladu walam takul lahu sohibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Oke, jadi Allah itu pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak Saya mempunyai istri? bacakan. Ini Saya ada di sering sini juga. ada terjemahannya di sini, saya bacakan ya. Oke, baik. Ya, ya. Dia dalam kurung Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana dalam kurung mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Itu di ayat 101-nya ya. 102-nya saya baca. Ya. Bentar. Ya, silakan. Bentar. 102-nya, itulah Allah Tuhan kamu, ya, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu, ya. Penekanannya nanti di apa itu ya, 103 ya. Ya, 103. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan manusia. Maaf, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Dialah yang maha halus, maha teliti. Boleh dijelaskan kawan? Ya, oke, baik. Mengenai masalah penekanan ini kan berbeda. Ada sebuah pendekatan penjelasan bagaimana agar akal manusia itu juga bisa memahami, sehingga pilihan-pilihan kata itu menunjukkan pembeda antara sang pencipta dengan yang diciptakannya. Ya, bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi. Kenapa saya juga tadi mengutip di 101, pasti ada pertanyaan menggelitik yang juga jadi bahan gorengan, maaf kata, dari kawan-kawan yang untuk menunjukkan Tuhanmu itu punya pasangan gitu. Tapi itu sebenarnya nanti saya akhirnya kaitkan lagi ke ayat sebelumnya, karena ada yang menuduh. Boleh nanti dielaborasi itu, diklarifikasi, karena bagaimana Allah punya anak karena dia nggak punya istri kan menjadi suatu gorengan. Itu boleh. Bagus sekali itu kita klarifikasi di sini. Silakan. Ya, makanya saya sengaja kaitkan. Iya, indah sekali. Iya. Karena ini lebih enak juga untuk menjelaskan dalam pendekatan pemahaman gitu ya. Baik. Oke, itu baik. Mengenai penjelasan itu saya coba sepintas dulu bagaimana tentang bahwa Allah itu ya tidak bisa dijangkau oleh mata, sedang dia menjangkau segala penglihatan itu. Jadi makanya segala sesuatu ciptaannya yang diceritakan tadi, menciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu yang memiliki penglihatan, mereka tidak bisa menjangkau atau melihat Allah. Tetapi Allah melihat, mereka itu bisa melihat. Mau di dasar lautan, kan gitu. Yang di situ ada makhluk-makhluk ciptaannya yang memiliki mata bisa melihat, dia tidak bisa melihat Tuhannya. Ikan terkecil apapun yang memiliki mata kan gitu, dia tidak bisa melihat Tuhannya, tetapi Tuhan bisa melihat sampai ke dasar lautan yang memiliki pandangan itu, kan gitu ya. Seluruh ciptaannya dimanapun berada. Nah, jadi begitu, Allah itu maha lembut dan maha mengetahui ya. Nah, disinilah memang tidak bisa digambarkan gitu. Allah itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa diilustrasikan. Hanya bagaimana kita ini agar bisa mengetahui dan memahami bahwa Tuhan Sang Maha itu, ya, Tuhan Sang Maha itu ada dan keberadaannya berbeda dengan ciptaannya gitu. Di ayat berikutnya bahwa qad ja'akum basairu mir rabbikum, sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang, maka barang siapa yang melihat kebenaran itu, maka manfaat bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka kemudaratan kembali kepadanya. Dan aku Muhammad sekali bukanlah pemeliharamu. Nah, jadi ketika menjelaskan tentang bahwa Tuhan itu yang berkaitan dengan berbeda, tidak sama dengan makhluknya,
Tuhan itu maha waspada, Tuhan itu maha hidup, tidak ngantuk, tidak makan, tidak tidur, karena itu sifat dan pekerjaan manusia, pekerjaan makhluk. Mustahil Tuhan itu sama dengan makhluknya memiliki kebiasaan seperti itu, memiliki rasa lemah, memiliki rasa letih dengan jarak waktu tertentu. Karena Tuhan Sang Maha Kuasa itu, ala kulli syai'in qadir itu, Maha Kuasa, Maha Hidup, tidak terpengaruh oleh keadaan apapun, oleh ruang dan waktu apapun. Karena Tuhan itu pencipta yang menciptakan keadaan, yang menciptakan ruang dan waktu, sehingga Tuhan itu tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Makanya tidak mungkin bisa digambarkan oleh pandangan manusia saat ini. Nah, contoh makanya ketika dalam hal beberapa kaitan ayat ini, saya teringat di ayat 125 gitu. Masih berkaitan dengan ayat ini ya. Dan ini Tapi juga sebelum kita ke situ, boleh. 101 Siap. tadi, supaya ini jadi polemikus ini menjadi suatu gorengan liar. Saya bacakan ya. Siap. Betul. Saya lupa. Ayat Oke. 101-nya itu, dia dalam kurung Allah pencipta langit dan bumi. Titik. Bagaimana dalam kurung mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Titik. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Boleh Anda jelaskan itu. Bagaimana dia mempunyai anak? Ya, bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Silakan kawan. Ini kok ada kalimat ini, kira-kira apa di dalam tafsir atau bagaimana untuk menjelaskan itu? Anda pasti lebih tahu, silakan. Oke, baik. Ya, terima kasih. Dan ini memang sengaja saya singgung tadi walaupun tidak diangkat, dan pasti akan menjadi pertanyaan yang menggelitik gitu. Ya. Nah, di ayat 101 ini ya sebenarnya karena ada tuduhan ada tuduhan dari orang-orang musyrikin waktu itu. Apa tuduhannya di ayat sebelumnya, Pak? Yaitu saya bacakan di ayat 100-nya bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Sorry. Saya bukakan dulu, maaf. Ayat 100. Bentar ya. Astagfirullahaladzim. Saya buka. Bentar. Saya nggak bisa open cam sih, jadi nggak bisa dijelasin juga perkataannya. Enak kalau sambil open cam ya. Iya betul. Jadi gini. Terus. Ketika sudah menjelaskan tentang kekuasaannya, jadi di ayat 100-nya karena begini Pak, ada kasusnya begini. Saya bacakan ininya ya, terjemahannya bisa. Boleh. Atau Anda baca dulu bahasa naskah ininya, naskah Arabnya, silakan. Ya, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahum banina wa banat bighairi ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Begitu Pak ayatnya. Silakan. Ya, terjemahannya ya kurang lebih begini. Dan mereka dalam kurung orang-orang musyrik tutup kurung menjadikan jin sekutu Allah ya, padahal dia yang menciptakan dalam kurung jin-jin itu, dan mereka berbohong dalam kurung dengan mengatakan tutup kurung, Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan tanpa dasar pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan itu. Ya, silakan. Ya, karena ada tuduhan bahwa Allah itu mengambil anak dan seterusnya ya. Mengambil anak. Identiknya adanya anak. Ini kan dari tuduhan-tuduhan. Orang musyrik karena di sini, dia itu berpasangan. Ini orang musyrik di sini maksudnya siapa ini? Suku Quraisy yang gimana? Definisi orang musyrik di sini. Baik. Musyrikin itu memang ketika berkaitan dengan asbabun nuzul, peristiwa itu berkaitan dengan orang yang menyekutukan Allah atau ada menuhankan lain, atau menganggap, misal ada di beberapa ayat bahwa ada yang mengatakan malaikat itu anak Allah gitu, anak Allah ya, dan seterusnya beberapa tuduhan.
dan berhala yang lain. Nah, khusus nuzul, khusus turun ayat ini peristiwanya bagaimana Nabi kami menghadapi kaum musyrikin waktu itu yang ada menuduh bahwa Tuhan itu memiliki anak gitu. Allah itu memiliki anak, dan di sini tuduhannya adalah mereka orang musyrik itu menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka berbohong dengan mengatakan bahwasannya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Dengan gambaran Allah sang maha kuasa itu, yang maha gagah dan maha kuasa itu dituduh memiliki anak. Bukan tentang masalah pasangan ya. Nah, ada yang melakukan seperti ini. Jadi khusus nuzul peristiwanya orang musyrikin, umumul hukumnya, hukum berlakunya sampai kapanpun, sampai sekarang ketika ada tuduhan bahwa Allah itu mengambil memberikan seorang anak gitu loh ya, atau mengangkat seorang anak. Ini konsep yang berbeda seperti di awal tadi pembahasan kita, Pak. Iya. Nah, jadi dalam hal seperti ini, maka Allah itu pencipta langit dan bumi dan pencipta sesuatu, segala sesuatu. Selain dari Allah makhluknya diciptakan. Tidak mungkin bagi Allah memiliki seorang anak, bahkan soalnya tidak ada pasangan bagi Allah. Nah, di sini kan menggunakan sebuah diksi atau kata sohibah yang menyertainya. Biasanya kan ada, kalau di bahasa Indonesia itu kan sudah bergeser mana, itu kan kata sahabat, Pak. Sahabat itu penyerta yang menyertainya, kan gitu, kawan, kawan dekat nih. Nah, kan gitu. Makanya di bahasa Arab itu menggunakan kata sohib. Nah, bahasa Arabnya kan sebenarnya kan akar kata dari bahasa Arab sohib. Sohib itu untuk kategorinya laki-laki. Kalau sohibah ada tanda ayat perempuan, maka dia itu untuk perempuan. Nah, tidak, sementara Allah itu tidak memiliki pendamping. Nah, ketika diidentikan kepada memiliki seorang anak, maka yang melahirkan anak itu adalah pendampingnya. Nah, pendampingnya ini yang identik melahirkan anak adalah perempuan. Maka di sini pendekatan terjemahan adalah menggunakan istilah tidak mungkin Allah memiliki seorang anak padahal dia tidak memiliki istri, kan gitu. Terjemah sederhananya. Namun dalam penjelasan secara menyeluruhnya begitu. Jadi kata sohibah ini kan sebenarnya kata dari kata sahabat gitu kan gitu ya. Seperti orang dekat. Tuhan itu tidak begitu, tidak ada punya ikatan lah kayak gitu. Dan kebetulan diartikan Tuhan memiliki anak, maka identiknya sohibah itu ke pasangan atau istri. Nah, kurang lebih poinnya begitu. Bukan berarti Tuhan itu laki-laki, bukan, kan gitu. Karena di sini sedang penjelasannya bagaimana antara hubungan adanya anak, biasanya adanya perempuan atau pasangan atau seorang ibu. Begitu kurang lebih pemahamannya, Pak. Iya, oke. Jadi ada runutan daripada ayat 100, 111, 112 bahkan 113 itu nanti penekanan itu ya. Jadi ada alur ya ada di sana ya. Boleh saya memahaminya ya. Teman-teman yang ada di typing ya, kita aja di atas adem-adem aja. Anda sudah baku apa di sana? Aduh. Ya, biarkan saja pada nyaman pada posisinya masing-masing, Pak Pen. Iya, begitu ya. Iya. Oke, ini ada saudara kita Holong Roha ini bisa mungkin, tapi saya meminta kawan, ya saya bisa cirinya ini adalah anak Tuhan ini, anak Allah, ya. Boleh mungkin pertanyaan lain dari apa yang sudah kami. Silakan dengan kasih ya, dengan kasih. Saya nggak perlu ajari lagi lebih jauh dari itu, ya. Boleh, ya silakan. Ya, indahlah seperti ini kalau kita diskusi enak ya kan. Ya namanya kita saling ya berbagi lah ya kan. Iya. Jadi begini Abang, pertanyaan saya hanya ini. Apakah Tuhan Israel dan Tuhan orang Abang itu sama? Coba jawab dulu Bang. Nah, begini Pak, dalam pemahaman saya, mungkin Anda juga ya, Pak, tidak itu aja. Perkataan sama itu
Sebentar, gini, perkataan ya. sebentar. Jadi gini, jangan seperti di ruang pengadilan, sama nggak gitu. Ini di ruang, kalau bisa kita diskusi itu ya, kalau bisa ada narasi awal baru nanti penjelasannya. Silakan, silakan. Ah, Enggak Iya, begini, makanya saya merujuk. jawab aja, Mm, sabar dulu. Jawab aja ya, kalau tidak, tidak. Baru kasih penjelasan, itu yang sebenarnya. Bukannya oh, penjelasan dulu, baru ya, kan gitu. Kalau iya, iya, iya. baru jelaskan bagaimana. Kalau tidak, jelaskan bagaimana. Kan begitu, Bang. Baru yang tepat. Bukannya penjelasan dulu, baru kita tapi kan sebenarnya iya. kalau saya tidak dipotong menjawab dari tadi sudah selesai, Pak. Saya menjawab. Karena tidak lama Ya, juga saya baru bau masalah menyampaikan soalnya. iya betul. Ke masalah menjawab itu kan bisa aja suka-suka kita, Bang. Mau lama tidak, kan tergantung itu. Nggak mesti ah, harus cepat-cepat menjawab. Santainya kita, Bang. Kan itunya. Iya, makanya Bapak santai, saya jawab santai juga, dan saya tidak lebih dari 1 menit sih jawabannya. Karena terpotong Oke, malah udah hampir 2 menit, malah belum dapat jawaban kan gitu. iya Nah, nggak jadi apa-apa. gini, Nah, ya oh, siap. jawaban saya sederhana begini, izinkan saya menggunakan kalimat saya gitu. Jadi kita semua meyakini bahwa Tuhan itu satu dalam pandangan masing-masing kan gitu ya. Bahwa pencipta semesta ini satu. Kan saya cuma mau bilang begitu aja. Nah, karena pencipta ini satu, maka dimanapun dikatakan bahwa Tuhan itu satu. Jadi mau dia di Israel, mau kepada Nabi Israel, mau di Indonesia, Tuhannya tetap satu. Ah, jadi udah, Bang. Sudah. Kalau gitu cara penjelasan Abang, semua menyatakan semua agama itu adalah Tuhannya satu. Ya, namun Tuhannya yang berbeda kepercayaan itu beda Tuhannya. Semua mengakui satu satu satu. Tapi yang disembah oleh yang berbeda kepercayaan itu ya beda Tuhannya, Bang. Makanya saya tanya, ya kan? Apakah sama Tuhannya Israel sama orang Abang? Itu mereka juga menyatakan satu. Ya, Bu, dan juga satu. Agama lain juga satu. Yang punya kepercayaan juga satu. Tapi Tuhan yang disembah mereka berbeda. Semua mengakui, Bang. Ada hal yang menarik, Pak. Jadi begini ya, karena ini obrolan santai, makanya saya ramu kata saya juga dengan gaya santai gitu ya. Jadi Iya. gini, Pak ya, memang benar ada begitu banyak orang keyakinan dan mengakui Tuhannya yang benar. Saya menghargai itu dalam hal pengakuannya, kan gitu. Dan saya katakan bahwa Tuhan pencipta semesta ini satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dituhankan oleh para nabi yang ada di Israel. Jadi yang lain itu hanya sebatas pengakuan ketika dia berbeda dengan apa yang dituhankan oleh Islam. Prinsipnya begitu, Pak. Nah, itu dia di situ, Bang. Makanya, Bang, semua memang pas dikatakan Abang itu semua berdasarkan pengakuan. Iya kan? Jadi Hmm, beberapa agama yang ada di dunia ini semua sesuai dengan pengakuannya adalah Tuhannya satu, ya kan? Makanya makanya banyak Tuhan sesuai oke. dengan pengakuan masing-masing kepercayaan. Tapi Tuhan itu ya kan di antara banyak Tuhan hanya satu yang benar. Gitu loh, Bang. Paham gak, Bang? Oke, baik. Makanya saya tanya, Eh, makanya Tuhannya Israel itu samakah dengan Tuhannya uh, orang Abang, kan gitu yang kutanya. oke, sekarang saya tanya dulu sama Pak Holong. Pak, Aku Tuhannya bertanya, Israel tapi itu seperti apa? aku yang bertanya sama Abang karena Abang tadi kan menjelaskan segalanya, makanya aku nggak paham, makanya Abang saya tanya, kan begitu, Bang. Jadi Loh, saya udah sebentar, jawab. Hmm. Bro Alip Holong Roha. Apakah Anda memang pure hanya ingin mengetahui penjelasan konsep Allah hanya Islam kepada Alip Holong Roha? Arti Holong Roha ini, Alip ini adalah
eh, cinta, hati yang cinta, ya itu artinya, ya. Ya, oke. Masih Ya, silakan, Mantap. silakan. Jadi, Oke. ya, silakan. Ya. Iya, jadi gini, ketika saya kan tidak dari tadi dalam memaparkan, saya tidak menyinggung kepada hal yang berbeda keyakinan prinsipnya. Nah, ketika dikatakan menyinggung, misal ada seperti indikasi yang berbeda, maka saya tanyakan dulu sama Pak Holong, maaf kata, apa yang Anda ketahui tentang Tuhannya Israel? Seperti apa dia? Kan gitu, biar bisa Maka- disimpulkan. sekarang kan begini. Sekarang kan tadi abang menyatakan Tuhannya itu adalah satu sama dengan Israel. Makanya karena abang menyatakan satu, maka saya pertanyakan tadi apakah sama atau tidak. Itu loh. Yang abang tadi menyatakan satu, ya kan? Karena abang menyatakan nabi ini berarti satu dong kan menurut abang. Pertanyaan saya, apakah satu Tuhannya Israel dengan Tuhannya orang abang kan gitu sesuai dengan konteks abang yang saya ceritakan, makanya saya dengar, makanya saya tanya gitu loh bang. Gimana? Oke. Bro Alip bisa dijawab? Kalau bisa nggak bisa Iya, dijawab, saya jawab nggak usah. Ya, nggak. Kalau nggak mau dijawab, begini. silakan nggak usah gitu. Iya, kalau nggak bisa Saya dijawab jawab jangan itu dulu. kan Nggak, Tuhan bukan itu kata satu. nggak bisa. Kalau nggak mau dijawab, silakan nggak mau dijawab gitu aja. Iya. Masa kita nggak bisa Kalau menjawab itu? Silakan. kalau dikatakan sama, sama di sini maksudnya ada persamaan sehingga keduanya itu sama, kan gitu. Makanya Oh, nggak saya bisa, perlu Bang. teliti per kalimat yang disampaikan. Nah, ketika Bapak barusan membawakan apakah Tuhannya Israel dengan Tuhan Anda sama, itu kan pertanyaannya. Nah, Iya. kalau dalam prinsip keyakinan saya adalah Tuhan itu satu, tidak ada istilah sama. Bukan Mau orang Israel, mau dia mana, Bang, tetap Tuhannya Bang, satu, paham, Bang. yaitu Allah. Bang, begini bang. Oh betul, saya akui abang itu betul. Saya setuju apa yang dikatakan abang. Semua menyatakan agama, menyatakan Tuhannya itu semua satu. Artinya aku umpamanya, saya buat umpamanya agamaku namanya Blider. Tapi saya Pak menyatakan, Holong, saya tanya sederhana sama Anda. Ketika Anda mengangkat kata Tuhannya Israel, boleh saya tahu dulu nggak untuk bisa mengatakan sama atau tidak? Tuhannya Sekarang Israel itu seperti apa? ya kan gini. Sekarang kan begini bang. Sebelum abang menjawab, sebelum sesudah abang menjawab, baru nanti saya terangkan kan gitu loh bang. Karena abang kan tadi mengatakan satu. Betul, semua agama itu menyatakan satu. Halo bang ya, tapi konsep cara penjelasan mungkin berbeda. Makanya saya bilang satu, betul. Semua nyatakan satu. Ya, Tuhannya ini satu, Tuhannya ini satu. Saya menyatakan Tuhannya ini satu. Semua yang ada di dunia itu Tuhannya adalah yang menciptakan bumi ini. Ya, ini juga Tuhan yang menciptakan bumi ini. Yang agama sana juga Tuhan yang menciptakan bumi ini. Makanya saya pertanyaan Oke, saya, Bang. sebentar. Holong Roha, sebentar supaya jangan bersayap bahasa ini. Menurut Anda, Holong Roha, menurut perspektif Anda, Tuhan Islam dengan Tuhan Israel itu sama atau tidak? Berikan apa alasannya? Kalau sama berikan alasan, nggak sama berikan alasannya. Nanti baru disanggah sama atau dijawab dengan Alif. Oke, silakan kawan. Menurut Anda sama atau nggak sama? Begini Bapak, ya kalau kita kan harus menjawab duluan, nanti kan udah beda nanti. Oh ya begini, saya nggak Enggak mau. dong. Enggak, Nggak bukan usah begitu. takut, Pak. Nggak usah Santai takut. aja kita Iya. ini. Iya. Heeh. Silakan aja Maksudnya jawab gini, aja. saya bilang tadi, ketika Jadi- membawa kasus berbeda, Bapak jelaskan dulu. Ketika mengatakan sama, Anda bawa-bawa nama Israel. Mas, saya minta sama Anda, seperti Iya, apa Tapi Tuhannya kan abang juga Israel cuma gitu loh. membawa nama Israel, kan? Nabi-nabi Israel. Loh, Justru ya sudah, abang kalau itu membawa saya Nabi sudah Israel, makanya saya bilang sama enggak. Sedangkan hubungan Israel dan Arab enggak ada. Nabi-nabi Israel itu adalah pilihan Tuhan. Di luar pada nabi-nabi Israel enggak ada nabi lagi. Sesuai dengan firman Tuhan. Oke. Holong Roha, berarti menurut Anda Saya jawab ya.
Sebentar Pak Amir ya. Berarti menurut Anda Olong Roha bahwa Tuhannya Islam dan Israel itu berbeda dengan narasi tadi. Beda, Ya, beda. yaudah itu saja. Oke, Kita minta penjelasan dari mereka. Oke, siapa yang mau menjawab? Alip atau saya Pak sebentar Amir? saya bacakan ayat ya. Kalau di Ya, dalam oke. ayat Al-Quran, Kita diskusi ya bagaimana di dalam- Pak. Kita diskusi Iya, ya Pak iya. Amir ya. Betul. Ya, oke. Sip, Ya, sip. ya, oke. Bagus, Ya. bagus. Bahwa kita mengakui Allah pernah mengutus para nabi-nabinya di Bani Israel, sehingga di sini dalam Al-Quran juga dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaquba al-mautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia Pak Amir, berkata sebentar kepada Pak Amir, anak-anaknya? sorry. Pak Amir sebentar. Itu yang Iya. Anda baca Al-Quran atau hadis Pak? Al-Quran, QS berapa itu Al-Baqarah Pak? Boleh ayat dari tadi kita ya. Al-Baqarah ayat 133. Al-Baqarah QS berapa itu Pak? 2 QS 2 sebentar. Ayat ayat 133. satu, Ini sudah jelas ya. Ya. Bahwa Boleh, Muslim- Pak. Nanti Bapak baca ininya ya, bahasa Arabnya nanti. Oke, ya. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya akan baca Siap. ininya terjemahannya. Oke, Siap. lanjut Pak. Nanti saya baca Arabnya sampai yang terjemahin ya. Ya, baik. Saya dari Google juga Pak. Saya bukan saya yang terjemahin. Ya, oke. Ya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahidaw wa nahnu lahu muslimun. Monggo. Ya, terjemahannya kawan-kawan ya. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Dalam kurung, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami dalam kurung hanya berserah diri kepadanya. Ini tafsir, ini dari Kemenak ya saudara. Jadi yang saya baca terjemahan dari Kemenak. Oke, silakan Pak. Oke. Ini menunjukkan mau diakui maupun tidak diakui, kami umat muslim menyembah Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan termasuk yang disembah oleh Isa alaihi salam. Jadi penerapan di dalam Al-Quran sudah jelas gamblang siapakah yang disembah oleh umat Islam, yaitu yang saya sebutkan tadi. Ini sudah gamblang. Apakah Tuhannya umat Kristen dengan umat Islam beda? Oh, jelas beda. Karena Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjelma jadi manusia. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang berhak disembah dan tidak mungkin menunjukkan dirinya untuk dijadikan manusia. Karena Tuhan di dalam Al-Quran juga mukhallafatul lil khawadisi, bahwa Tuhan tidak mungkin menjadi makhluk. Begitu Bang. Ya, oke. Kalau kami menyebutkan apakah kami beda dengan Tuhannya orang Kristen ya? Kalau orang Israel ya, wallahu alam. Kalau umat Kristen, karena kami tidak pernah menyebutkan Tuhan menjelma jadi manusia. Jadi yang kami sembah adalah Tuhan sang pencipta roh, Tuhan sang pencipta makhluk, termasuk Isa alaihissalam atau Yesus Christ. Itu saja. Monggo. Ya sebentar gini Pak Amir ya, supaya sebentar ya. Selamat datang ke Kerbau Betina ya. Selamat malam buat semua typing supaya sejuk, enak. Ya, betul. Kalau bisa Pak
Amirli, apa yang ditanya aja dijawab, nggak usah dulu nanti kita mengarah ke sana nanti bisa Oke. kalau waktu kita ya. Jadi nggak usah dulu artinya maaf nyerempet kepada Jesus ini, jangan nanti jadi ya supaya sejuk supaya enak. Pokoknya jelas bahwa penjelasan Bapak itu bahwa Tuhannya Islam sesuai dengan QS apa namanya Al-Baqarah ya, kitab Al-Baqarah 133 bahwa Tuhannya Islam dan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub dan Ismail itu Israel itu maksudnya sama di dalam perspektif Quran kan gitu. Ya, kita sebagai Kristen ya inilah perspektif mereka. Kita mau apa? Ya kan, demikian juga mereka dengan kita ketika kita paparkan inilah perspektif Kristen. Ya, mereka mau percaya mau enggak, ya terserah kan gitu saja. Ya, anggap sebagai sebatas pengetahuan kan gitu. Ya, oke. Silakan Holong Roha. Oke Bang, betul Bang. Saya akui menurut Abang begitu. Dengan pengakuan orang Abang bahwa yang orang Abang sembah itu adalah sama dengan yang disembah oleh Israel. Menurut Abang, apakah yang disembah Israel itu Tuhan mereka? Seperti apa bentuknya? Seperti apa wujudnya? Gitu loh. Kalau Ya, memang jadi sama. tadi kita sudah membahas itu, kita mundur lagi. Ya, Saudara Alif tadi udah jawab itu. Jadi memang Tuhannya Muslim itu tidak bisa dideskripsikan dengan apa. Yang paling diungkapkan adalah sifat-sifatnya yang kemahaan.